sejahtera untuk kita semua. Semoga keadaan kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya Ricky Francisco akan menjelaskan tentang teks ceramah. Tetapi terlebih dahulu saya telah menyampaikan beberapa modul yang mungkin sudah kita pelajari dan sudah kita pahami. Jadi video ini sebagai penegasan ataupun penguatan dalam pemahaman kita terhadap teks ceramah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks ceramah sampai bagian 1 dan sampai 3. Jadi kita akan membahas bagian 1 dan bagian 3 yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tetapi di dalam video ini kamu dapat mendengarkan penjelasan saya dan dapat melihat penjelasan saya. Jadi saya harapkan untuk kelas 11 agar menyimak video berikut ini yang akan saya sampaikan berupa materi teks ceramah. Mungkin kita sering mendengar kata ceramah dan mungkin juga kita sudah sering mendengar ceramah, mungkin di keluarga kita ataupun di masyarakat kita. Jadi di dalam tampilan video ini saya telah menampilkan sebuah teks ceramah yang sudah dan pasti kamu baca di dalam buku paket maupun di modul. Jadi di dalam paragraf pertama, si penceramah terlebih dahulu menyapa seperti yang ada di teks ceramah yang telah ditampilkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Jadi di dalam paragraf ini sebenarnya kita sudah tahu topik apa yang akan dibahas. Topik yang akan dibahas adalah tentang penggunaan bahasa yang memang kurang sopan ataupun kurang tata krama karena semakin pergantiannya zaman ini. Dia mengaitkan dengan penggunaan bahasa pada zaman si penceramah. Inilah hal-hal yang memang dilakukan oleh si penceramah, harus mengaitkan tentang kemampuan ataupun bidangnya ataupun pengalamannya. Jadi teks ceramah ini tidak perlu lagi kita baca kembali ataupun kita ulang kembali, dan sebenarnya ini sudah kamu baca seharusnya di modul yang telah saya berikan maupun di buku paket Anda. Ini adalah teks ceramah yang memang topiknya tentang penggunaan bahasa yang memang mengalami pergeseran makna ataupun kesantunannya. Jadi ini kita lihat di buku paket juga sudah ada ataupun di modul. Jadi di dalam paragraf terakhir si penceramah mengungkapkan berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi. Berarti tradisi mengatakan kebiasaan yang dimiliki sejak kecil. Ini adalah harapan dari si penceramah bahwa kita masyarakat harus menggunakan bahasa yang santun sebagai tradisi ataupun kebiasaan yang sejak kecil sudah ditanam ataupun sudah dibiasakan. Paragraf terakhir ini berupa saran-saran ataupun harapan-harapan ataupun evaluatif yang dilakukan si penceramah ataupun yang diungkapkan si penceramah. Dari teks ceramah ini, maka di bagian pertama ataupun bagian A kita akan membahas apa sebenarnya itu ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi ataupun pengetahuan dan sebagainya. Ceramah itu sering kita jumpai di tengah masyarakat ataupun
di tempat sosial kita yang memang disampaikan di depan khalayak umum ataupun masyarakat. Berarti penyampaiannya itu secara langsung. Ada juga penyampaiannya itu melalui media seperti media televisi, radio, dan sebagainya. Akan tetapi orang-orang yang melakukan ceramah ataupun orang-orang yang disebut penceramah adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya. Arti di bidangnya adalah, di sini ada kata di bidangnya adalah memang topik-topik yang dipahami ataupun dikuasai oleh penceramah. Akan tetapi di implementasinya atau di pelaksanaannya kita sering menyamakan ceramah itu sama seperti pidato atau khotbah. Sebenarnya berbeda. Pidato adalah pembicaraan di depan umum. Hal itu memang sama baik di khotbah maupun di ceramah. Tetapi pidato itu bersifat persuasif, yakni ajakan ataupun dorongan untuk berbuat sesuatu. Jadi pidato itu fungsinya salah satunya adalah mempengaruhi agar apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh si pidato dilakukan ataupun dilaksanakan oleh si pendengar. Begitu juga dengan khotbah. Ya, khotbah itu juga berisi ajakan, tetapi dalam religius, keagamaan, keimanan yang sering kita jumpai di rumah-rumah ibadah ataupun tentang acara-acara ritual agama. Tetapi di dalam ceramah hal itu memang tidak ataupun berbeda. Di dalam ceramah merupakan tidak berbicara tentang religius ataupun keimanan, tetapi lebih berbicara dalam konteks umum, dalam konteks bidang umum. Itulah perbedaan antara pidato, khotbah, dan ceramah. Jadi, semoga kita mengerti tentang pengertian teks ceramah. Sekali lagi saya tekankan, teks ceramah tidak hanya membahas tentang informasi-informasi yang memang kita perlukan, tetapi teks ceramah juga membahas tentang masalah-masalah yang bersifat aktual. Aktual yang dimaksudkan adalah permasalahan yang memang masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Lanjut ke ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri pertama teks ceramah yaitu disampaikan oleh seorang ahli dalam bidang disiplin ilmu tertentu, sudah pasti. Yang kedua, teks ceramah itu memiliki struktur lengkap seperti pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, isi teks ceramah disesuaikan dengan pemilihan tema. Jadi antara tema harus sesuai dengan penyampaian ataupun kegiatan yang sedang diselenggarakan. Jadi misalnya konteksnya tentang hari buruh, boleh kita melakukan ceramah tentang hari buruh. Boleh. Konteksnya apa? Tentang penguatan ataupun tentang penguatan ekonomi di dalam kehidupan, boleh. Yang keempat, bahasa yang digunakan teks ceramah adalah bahasa yang mudah dipahami dan sopan. Berarti yang mudah dipahami bukan masalah bahasa itu baku atau tidak baku, lebih konteksnya. Tetapi teks ceramah itu lebih mengenal tingkat dari pendengar kita. Boleh saja kita menggunakan teks ceramah itu campuran dengan bahasa daerah kita, tetapi ingat, asalkan pendengar itu boleh ataupun memahami bahasa yang kita gunakan. Jadi si penceramah berkewajiban untuk mengenal
calon pendengarnya. Jadi si penceramah juga harus menguasai komunikasi ataupun penyampaian bahasa kepada pendengarnya. Yang kelima, teks ceramah itu berisi informasi yang bertujuan untuk memberi nasihat, ajakan, ataupun menghibur yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah tentang ciri-ciri teks ceramah. Kita lanjut ke tujuan teks ceramah. Jadi tujuan teks ceramah ini ada 6. Ada sebagai informatif, yaitu sebagai penyampaian informasi sehingga pendengar bisa memahami informasi dengan jelas dan benar. Yang kedua yaitu persuasif, yaitu mengajak ataupun mempengaruhi pendengar untuk semakin bertambah guna melakukan suatu arahan di dalam ceramah. Yang ketiga, argumentatif. Argumentatif ini adalah untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Jadi di dalam argumentatif ini kita memberikan pendapat yang memang dapat diterima oleh pendengar. Diterimanya bagaimana? Harus kita mampu meyakinkan pendapat kita harus berupa fakta yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan mengenai suatu keadaan. Inilah tujuan dari teks ceramah pada poin yang keempat. Yang kelima, rekreatif. Jadi sebagai menghibur, bisa menggembirakan pendengar supaya merasa puas, boleh. Naratif, dari kata narasi, yaitu menceritakan sesuatu hal pada pendengar. Inilah tujuan teks ceramah. Selanjutnya yaitu fungsi teks ceramah, yaitu menyampaikan informasi edukatif. Jadi di dalam kurung itu ada edukatif, yaitu mendidik. Informasi yang apa? Yang mendidik, yang berupa pengetahuan kepada khalayak. Jadi khalayak ini artinya masyarakat umum. Khalayak, masyarakat umum. Juga untuk mengajak ataupun meyakinkan. Jadi fungsi teks ceramah yaitu menyampaikan informasi ataupun informasi yang mendidik. Informasi yang mendidik, yaitu edukatif, yang berupa pengetahuan kepada khalayak. Yang bagian E, jenis-jenis ceramah. Ceramah itu ada 2 jenis. Ada namanya ceramah umum, ada ceramah khusus. Ceramah umum adalah pesan yang tujuannya guna memberikan suatu nasihat serta petunjuk-petunjuk yang diarahkan pada khalayak ramai atau masyarakat luas. Biasanya ceramah umum sifatnya menyeluruh. Maksudnya tak ada batasan apa saja, baik dari audiens yang telah tua maupun masih muda. Jadi tidak ada batasannya. Jadi ini berhubungan dengan tema. Kalau ini tentang perubahan iklim, misalnya kita tentang topik ceramah kita tentang perubahan iklim. Boleh orang muda, boleh orang tua, orang muda boleh, orang tua boleh. Karena apapun katanya, perubahan iklim ataupun kondisi alam harus sama-sama kita jaga ataupun kita lestarikan agar bumi kita lebih indah. Beda halnya dengan ceramah khusus. Jadi ceramah khusus ini adalah tujuannya yaitu memberikan nasihat serta petunjuk-petunjuk pada madhu atau khalayak tertentu serta bersifat khusus materinya. Jadi misalnya materinya menyesuaikan dengan keadaan. Misalnya peringatan Isra Miraj ya. Jadi di dalam topiknya itu, ceramahnya itu ya khusus. Misalnya bagi saudara kita yang beragama muslim, ini adalah khusus ya.
dalam keadaan tertentu ataupun dalam acara tertentu. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, boleh sesuai dengan konteks tentang perayaannya. Jadi ini khusus. Selanjutnya, unsur-unsur ceramah yaitu adanya penceramah. Pastinya tidak mungkin ceramah itu tidak ada penceramah. Jadi penceramah itu adalah orang yang memang mampu menguasai materi yang diberikan kepada pendengar. Jadi harus menguasai. Yang kedua, yaitu pendengar. Jadi tidak mungkin kita berceramah tidak ada yang mendengar. Pendengar itu yang dimaksud adalah orang yang menerima nasihat ataupun petunjuk dari penceramah. Yang ketiga yaitu materi. Pastinya materi itu adalah hal-hal yang memang disampaikan kepada pendengar. Materi itu dapat disampaikan apabila penceramah menguasainya. Jadi materi ceramah harus disusun secara sistematis agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Demikianlah unsur-unsur ceramah yang dapat kita pahami. Jadi unsur-unsur ceramah itu ada 3. Yang pertama yaitu penceramah, yang kedua adalah pendengar, dan yang ketiga adalah materi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu tentang teks ceramah, yaitu strukturnya. Nanti kita membahas strukturnya di bagian kedua ini. Langsung saja. Bagian G, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Dalam pembahasan sebelumnya, kamu sudah mengenal jenis pembicaraan yang disebut dengan ceramah. Sekarang, kita akan mengenali informasi ataupun permasalahan yang mungkin kita dapatkan dari suatu ceramah. Jadi kita akan menemukan informasi ataupun permasalahan yang bersifat aktual di dalam teks ceramah. Aktual yang dimaksudkan adalah seperti yang sudah saya paparkan tadi. Aktual ini adalah masih menjadi perbincangan ataupun permasalahan yang masih hangat di tengah masyarakat. Informasi disebut pula dengan penerangan informasi bersifat publisitas, jadi bersifat publik, yaitu umum. Informasi dalam media massa umumnya bersifat aktual. Demikian pula yang disampaikan ceramah-ceramah biasanya berkaitan dengan isu-isu terhangat. Ini yang dimaksud dengan aktual. Isu-isu terhangat ataupun isu-isu yang memang masih dibincangkan di tengah masyarakat ataupun sebagai bahan perbincangan. Jadi sebelum kita memahami ataupun menemukan informasi-informasi itu, alangkah baiknya kita memahami jenis-jenis informasi yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional ataupun hayalan. Jadi di dalam informasi ini dapat kita lihat seperti di dalam cerpen, ya, ataupun karikatur yang menyenangkan. Yang kedua, ada informasi yang berdasarkan format penyajiannya, seperti artikel, karangan khas atau feature seperti tajuk rencana, resensi, kolom, dan karya fiksi. Jadi ini adalah berdasarkan penyajiannya yang berbeda-beda. Yang ketiga, informasi yang berdasarkan lokasi peristiwa. Bisa juga kejadiannya tentang mancanegara, nasional, ataupun daerah, ataupun bersifat lokal. Yang keempat, informasi itu tentang bidang kehidupan. Misalnya
tentang musik, olahraga, pendidikan, sastra, budaya, dan iptek yang ada di tengah kehidupan kita. Yang kelima, informasi berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi 4. Yang A yaitu informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Bisa membahas tentang kesehatan ya. Di bagian A ini. Yang ke B, informasi yang menyangkut tentang perubahan atau berpengaruh pada kehidupan pembaca, boleh mengenai tentang perubahan dunia ataupun pemanasan global, boleh tentang psikologi. Yang C, informasi tentang cara atau kiat baru pada praktis bagi pembaca. Yang terakhir yaitu D, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu ataupun seperti untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, boleh diceramahkan. Jadi informasi itu ada 4 ragam informasi itu, ada berdasarkan fungsi, ada berdasarkan penyajian, ada berdasarkan lokasi peristiwa, dan ada berdasarkan bidang kehidupan. Selanjutnya kita akan menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam teks ceramah. Di dalam materi ini kita sudah membaca ataupun sudah dibagikan modul tentang ataupun yang berisikan tentang teks ceramah yang berjudul tentang Jepang. Jadi kita tidak perlu lagi menyampaikannya secara berulang-ulang. Saya harap juga peserta didik membaca tentang teks ceramah berjudul tentang Jepang. Di sini menceritakan tentang bagaimana masyarakat Jepang yang mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakat. Jadi di sini tentang Jepang, bagaimana Jepang itu, anak-anak Jepang itu membersihkan sekolah setiap hari. Jadi di dalam teks ini dapat kita baca begitu singkat juga, tidak terlalu panjang. Dapat kamu baca di modul Anda agar kita tidak mengulang kembali. Bagian-bagian bercetak tebal yang merupakan hal penting seluruh rangkaian cuplikan tersebut. Ini dia ya, hal-hal yang penting. Jadi ini hal-hal penting. Jadi bersifat paragraf deduktif, hal-hal yang penting yang merupakan gagasan umum. Tapi perlu diingat bahwa penting atau tidaknya suatu uraian dapat pula berdasarkan kebermanfaatannya. Jadi bisa juga kepentingan dari suatu informasi boleh bersifat subjektif. Artinya berbeda-beda setiap orang sesuai dengan tingkat kebermanfaatannya terhadap pendengar ataupun pembaca. Seperti yang tertulis pada materi kita saat ini, apabila bagian itu dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, maka bagian itu yang penting. Sementara itu pernyataan lain kurang bermanfaat atau sudah diketahui maksudnya sebelumnya, maka bagian itu bukanlah hal penting. Dengan demikian, penting tidaknya suatu uraian berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar yang lainnya. Jadi berbeda-beda. Boleh karena hal yang penting itu bersifat subjektif. Tetapi kalau dibilang gagasan umum ataupun gagasan pokok, itu sudah jelas bahwa setiap paragraf itu pasti memiliki yang namanya gagasan umum ataupun disebut dengan ide pokok ataupun gagasan pokok. Tapi di sini adalah yang kita temukan adalah hal-hal penting yang berdasarkan kebermanfaatan terhadap si pendengar. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi dan struktur dalam teks ceramah. Apabila kamu memperhatikan contoh teks ceramah yang telah kita bahas, maka teks ceramah itu memiliki struktur
yaitu yang pertama pembuka, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Yang pertama kita bahas pembuka. Di dalam pembuka ini berisi tentang pengenalan isu, masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Jadi di dalam pembuka ini berisi tentang pengenalan isu, apa yang mau dibahas oleh si penceramah di dalam ceramahnya. Selanjutnya ada struktur yang kedua, yaitu isi. Isi adalah berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Jadi di dalam isi ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen pembicara. Jadi di dalam isi ini pula disampaikan berupa data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga argumen-argumen si penceramah dapat meyakinkan pendengar ataupun pembaca. Yang terakhir yaitu penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi ini dia struktur teks ceramah. Ada pendahuluan yang berupa tesis ataupun disebut dengan pembukaan. Jadi dia membahas tentang isu, permasalahan atau pandangan umum penulis terhadap topik yang dibahas. Selanjutnya isi yang berisi tentang pendapat-pendapat yang diperkuat oleh fakta. Lalu penutup atau penegasan kembali yang berisi simpulan dan rangkuman. Langsung saja kita ke contohnya. Jadi contohnya adalah seperti yang dapat kita lihat di dalam video ini, yaitu pendahuluan. Contohnya, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Jadi masalahnya adalah penggunaan bahasa yang kesantunannya menurun. Itu adalah topik yang dibahasnya. Ini yang dimaksud dengan pendahuluan. Ya, menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Beda halnya dengan isi. Jadi isi ini menunjukkan argumen pembicara ataupun penceramah tentang menurunnya kesantunan berbahasa di masyarakat ataupun berbahasa masyarakat. Contohnya menunjukkan adanya penurunan standar moral agama dan tata nilai yang berlaku masyarakat itu. Jadi di sini berisi tentang argumen. Dibilangnya ataupun disampaikannya berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunannya berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Selanjutnya ada penutup. Jadi sebenarnya isi ini memiliki beberapa paragraf. Ini hanya contoh. Ya, kita ambil satu paragraf. Di selanjutnya ada di paragraf selanjutnya. Jadi di dalam penutup ini berisi tentang penegasan kembali. Mengatakan dia menegaskan bahwa berbahasa santun seharusnya sudah menjadi tradisi, kebiasaan yang dimiliki oleh setiap orang kecil. Dan selanjutnya, bagian tersebut merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran yang disertai pula sejumlah alasan. Ini saran, berbentuk saran. Ya. Jadi alasannya juga jelas. Ada alasan yang diberikan oleh si penceramah di dalam struktur penutup ataupun penegasan kembali. Di sini ada kita
baca, apabila dibiarkan tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang. Itu adalah sebuah alasan sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Itu alasan. Oke, inilah yang dimaksud dengan struktur teks ceramah. Jadi struktur teks ceramah itu ada 3. Ada pendahuluan, isi, dan penutup yang dimaksud dengan penegasan kembali. Selanjutnya di bagian ketiga terakhir, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah teks ceramah ini berbeda dengan teks ceramah yang lainnya. Meskipun teks ceramah ini termasuk teks eksposisi, saya bilang. Jadi teks ceramah ini termasuk teks eksposisi, teks mikro teks. Jadi agak mirip ataupun bahasanya mirip dengan teks editorial, teks eksposisi, teks pidato atau khotbah. Tetapi ciri khas dari teks ceramah ini dapat kita lihat yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku, mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah sering kali menggunakan kata-kata sapaan seperti hadirin, kalian, bapak, ibu. Itu adalah kata-kata sapaan untuk pendengar yang disampaikan oleh penceramah. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi kata-kata teknis ini bersifat kata-kata khusus. Misalnya kalau dia bidang kebahasaan, adanya sarkastis, kasar, eufemistis, tata krama. Ini topiknya tentang bahasa. Kalau topiknya tentang teknologi, silakan dia menggunakan teknologi, bahasa teknologi, ataupun istilah-istilah yang ada di bidang teknologi seperti komputer, silakan shutdown, booting, dan istilah-istilah lainnya. Yang ketiga, menggunakan hubungan sebab akibat. Misalkan jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, dan seterusnya. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Jadi kata-kata kerja mental ini adalah kata-kata kerja yang dapat dirasakan secara batin. Misalkan diharapkan, ini kata kerja, diharapkan, tetapi hanya berhubungan dengan kejiwaan ataupun mental kita, batin kita. Memperkirakan, mencintai, mengagumkan, ini berhubungan dengan mental. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Hendaklah, sebaiknya, diharapkan. Di dalam bahasa yang kelima ini, yaitu kata-kata persuasif ini, sering juga kita temukan di penegasan kembali ataupun di struktur penutup. Demikianlah tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Akan tetapi di dalam teks ceramah juga kita dapat menemukan yang namanya kalimat simpleks di bagian K. Jadi kalimat simpleks ini kalimat tunggal. Yang dimaksud dengan kalimat tunggal itu apa? Kalimat yang terdiri atas satu klausa. Jadi terdiri dari satu anak kalimat yang berpotensi menjadi kalimat. Dalam sebuah contoh simpleks minimal terdiri dari subjek dan predikat. Jadi dalam sebuah kalimat itu minimal subjek dan predikat. Pola kalimat simpleks yaitu ada subjek predikat. Dia tertidur. Jadi tidak dibutuhkan objek dan tidak bisa dibuat objek. Ini dimaksud dengan yang namanya kalimat verba yang memang tidak membutuhkan
objek seperti intransitif. Yang kedua, PS, terjatuh aku, boleh ya. Terjatuh sebagai predikat, aku sebagai subjek. Yang ketiga C, yaitu ayah pergi ke kantor. Ayah itu sebagai subjek, pergi itu sebagai predikat yang berfungsi sebagai verba, atau maaf, yang berupa kata kerja yang fungsinya sebagai predikat. Ke kantor sebagai keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Yang keempat SPO, yaitu subjek, predikat, objek. Subjek itu ibu, predikat itu membaca, novel itu objek. Jadi subjek itu orang yang melakukan perbuatan, predikat itu perbuatan ataupun tindakan, objek itu yang dikenai perbuatan. Ini dia ya. Yang SPOK, Rama sedang membaca koran di teras. Jadi Rama itu sebagai subjek, sedang membaca itu sebagai predikat, berarti membacanya sedang berlangsung kejadiannya. Koran itu objek, di teras itu keterangan tempat. Di sini sebagai preposisi. Ya, preposisi kata depan. Yang keenam yaitu F, SPPL pelengkap, kakak berjualan kue. Jadi kue ini tidak sebagai objek tetapi pelengkap yang melengkapi berjualan. Yang G, SPPLK, Karma bermain bola di lapangan. SPOPL, PLC mencarikan buruan calon istri. SPOPLK, Nita membacakan adik cerita tadi malam. Jadi di dalam pola-pola ini dapat kita lihat adalah pola-pola kalimat simpleks yang tidak memiliki konjungsi ataupun kata penghubung. Jadi kalimat simpleks ini adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Apa itu klausa? Klausa itu anak kalimat yang berpotensi menjadi kalimat dan tidak memiliki konjungsi kata penghubung. Kata penghubung yang dimaksudkan adalah kata penghubung yang dapat membuat kalimat itu terdiri dari dua klausa atau lebih dari satu klausa. Beda halnya dengan kalimat kompleks atau disebut dengan kalimat majemuk. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat kompleks dapat dibentuk paduan beberapa kalimat simpleks. Jadi kalimat kompleks ini terdiri dari kalimat-kalimat simpleks yang dibentuk menjadi sebuah kalimat majemuk. Jadi kalimat kompleks terdiri dari kalimat kompleks koordinatif yaitu setara dan kalimat kompleks subordinatif atau bertingkat. Yang pertama kita akan membahas tentang kalimat kompleks koordinatif ataupun setara. Kalimat kompleks koordinatif merupakan kalimat kompleks yang hubungan antar klausalnya sederajat atau setara. Jadi setara, tidak ada perbedaan klausalnya. Contohnya yaitu menyatakan penjumlahan dan serta juga. Yang kedua atau yang B atau C, apalagi lagi pula D, tetapi sedangkan melainkan E kemudian lalu. Jadi hal-hal ini apabila kalimat itu menggunakan konjungsi yang tertera di dalam materi kita ini maka disebut dengan koordinatif atau kalimat kompleks setara. Bagaimana membedakannya, Pak? Ya kita harus mengetahui konjungsi-konjungsi yang termasuk konjungsi yang digunakan dalam kalimat majemuk setara. Di sini juga ada contohnya. Mia ingin pergi ke Bali tetapi tidak memiliki uang. Setara. Ini setara. Berarti Mia tidak akan bisa pergi ke Bali tanpa memiliki uang. Sebaliknya, Mia dapat pergi ke Bali apabila memiliki uang. Selanjutnya dikenal juga yang namanya kalimat kompleks subordinatif atau bertingkat.
Kalimat kompleks superlatif merupakan kalimat kompleks yang hubungan antar klausanya tidak sederajat. Kalimat kompleks superlatif terdiri atas klausa utama, induk kalimat atau disebut dengan induk kalimat, dan klausa bawaan atau disebut dengan anak kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Klausa utama, klausa bawaan. Jadi perbedaannya yaitu bersifat bebas, ini bersifat terikat. Berarti dalam klausa bawaan tidak bisa menjadi kalimat yang dapat berdiri sendiri, tetapi ini dapat menjadi sebuah kalimat. Yang ke B yaitu menduduki fungsi utama kalimat. Pastinya ini hanya sebagai perluasan makna ataupun pelengkap. Selanjutnya tidak berkonjungsi, ini berkonjungsi. Kita lihat contohnya, yaitu ini dapat kita lihat ya, kalimat-kalimat yang memang digunakan di dalam subordinatif. Ini merupakan konjungsi ataupun kata penghubung yang pada umumnya digunakan pada kalimat majemuk bertingkat atau disebut dengan kalimat kompleks subordinatif. Ini ada contohnya, Kikin selalu menjadi juara di sekolah karena rajin belajar. Ini yang dimaksud dengan anak kalimat, ini yang dimaksud dengan induk kalimat. Andaikan Kikin selalu menjadi juara di sekolah, tanpa ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau karena rajin belajar tidak boleh membuat menjadi sebuah kalimat. Contoh halnya ini, nomor 2. Anak yang berbaju merah itu kemarin merayakan ulang tahun. Seperti itu ya. Di sini ada konjungsi kemarin. Anak yang berbaju merah itu boleh. Titik ya. Oke. Inilah hal-hal yang memang perlu kita pahami di dalam kalimat simpleks dan kompleks atau kalimat tunggal maupun kalimat majemuk. Di dalam teks ceramah sering kita jumpai kalimat majemuk. Jadi di dalam kalimat majemuk itu akan kita bahas informasi-informasi yang memang dapat kita dengarkan. Contoh di sini ada sebuah cuplikan teks ceramah, yaitu peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan, yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan. Cuplikan tersebut dibentuk oleh kalimat yang panjang-panjang. Hal itu karena kalimat-kalimat dibentuk oleh gabungan dua kalimat atau lebih. Di sini dapat kita lihat contoh-contoh kalimat majemuk bertingkat. Yang tadi kita sudah lihat kalimat setara dan ada kalimat bertingkat, yaitu kalimat majemuknya ada dua. Di sini kita jelaskan lagi, diperluas kembali bahwa kalimat berjemuk itu dapat bermakna hubungan sebab akibat. Ya. Di sini ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Yang kedua, ada kalimat berjemuk yang berhubungan dengan cara. Biasanya konjungsi dengan. Ini adalah cara. Yang ketiga, ada kalimat majemuk yang hubungannya adalah sangkalan atau ingkaran, seolah-olah, seakan-akan, ya. Yang keempat, kalimat majemuk dengan hubungan kenyataan. Pura-pura tidak tahu padahal kenyataannya tidak tahu banyak. Sedangkan kita belum siap kenyataannya ya. Ini kenyataannya ya. Yang kelima, kalimat majemuk hasil. Tempat ini licin makanya Anda jatuh. Ini hasil dari tempat ini licin. Yang datang berwajah ceram makanya saya lari ketakutan, ini hasil. Yang keenam, kalimat majemuk hubungan penjelasan ditandai dengan kata-kata penghubung bahwa. Jadi ini berhubungan dengan
penjelasan. Yang ketujuh, kalimat majemuk yang berhubungan atributif, yaitu sebagai keterangan atributif, menerangkan. Sepertinya pamannya yang tinggal di Bogor itu berarti menerangkan bahwa pamannya tinggal di Bogor. Pamannya selain tidak tinggal di Bogor tidak disebut dengan pamannya. Ini dia. Selanjutnya, laki-laki yang berbaju putih itu adalah kakekku dari ibu. Jadi laki-laki yang berbaju putih itu kakeknya yang menerangkannya. Yang selanjutnya, oke, sudah habis ya. Saya kira masih ada lagi hal-hal yang perlu kita pahami, selalu belajar, dan di bagian D dan E ini dapat kita baca juga di dalam modul kita. Apapun kendala kita dalam belajar di tengah pandemi ini dapat kita atasi, ataupun secara ikhlas kita belajar dan hasilnya pun akan memuaskan. Demikianlah pembahasan saya tentang tes ceramah. Semoga peserta didik kelas 11 memahaminya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih kepada seluruh peserta didik kelas 11. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, dan ketika ujian pula peserta didik kelas 11 dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Demikianlah materi yang saya sampaikan melalui video pembelajaran yang saya sajikan. Saya Ricky Francisco mengucapkan terima kasih dan jaya pendidikan.